Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad dan ibni Abdullah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah, di mana hingga hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati, merasakan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Semoga kita kelak memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21 Ramadan. Artinya kita sudah berada di fase terakhir bulan Ramadan ini. Fase di mana kualitas ibadah kita diuji. Bukan hanya semangat di awal, akan tetapi konsisten hingga akhir. Dua hal yang terlihat sederhana, tetapi sangat berat dalam praktiknya. Yang pertama, ikhlas, yang merupakan pondasi semua amal. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, ikhlas artinya membersihkan niat. Amal yang kita lakukan bukan karena ingin dipuji, bukan karena hanya ingin dianggap saleh, bukan karena ingin viral, bukan karena ingin dilihat orang lain, akan tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, acap kali kita ini rajin sholat tarawih, itu karena ramai-ramai, banyak temannya. Kita semangat sedekah karena ada dokumentasi. Kita rajin berbagi takjil karena banyak yang melihat. Itu sebetulnya tidak salah. Hanya pertanyaannya adalah, kalau semua yang kita lakukan itu tidak ada yang melihat, masihkah kita melakukannya? Ikhlas itu seperti pohon yang tidak terlihat, akan tetapi menentukan kuat dan tidaknya pohon tersebut. Jika akarnya rapuh, pohon tersebut akan mudah tumbang. Jika niat kita rapuh, amal akan mudah gugur. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu bergantung pada tujuannya. Nabi kita juga memperkuatnya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu bergantung kepada apa yang diniatkannya. Artinya apa, sahabat? Amal yang besar tanpa didasari dengan hati yang ikhlas akan menjadi kecil. Sebaliknya amal yang kecil karena didasari dengan hati yang ikhlas akan menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah artinya konsisten, teguh di jalan Allah, atau istilah orang Jawa ajek. Tidak hanya semangat yang hanya sesaat.
Banyak orang yang semangat beribadah di awal Ramadan. Masjid jamaahnya penuh, sholat malam ramai, tarwihnya lancar. Tetapi setelah Ramadan, mohon maaf, masjid kembali sepi. Al-Quran kembali tersimpan dan tertata rapi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau istiqomah sebagaimana diperintahkan. Quran Surah Hud ayat 112. Perintah istiqomah bukan hanya saat di bulan suci Ramadan. Bukan hanya saat suasana mendukung, akan tetapi sepanjang hidup kita. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu nasihat yang mencakup semuanya." Maka Rasulullah menjawab, "Qul amantu billahi fastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah. Iman saja belum cukup jika tidak dijaga dengan istiqomah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, amal yang kecil namun dilakukan secara terus-menerus. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus meskipun hanya sedikit. Itu disebutkan di dalam hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang harus kita perhatikan bukan yang paling besar, bukan yang paling heboh, bukan yang paling banyak dipuji, tetapi yang paling konsisten. Bisa dikatakan lebih baik membaca Al-Quran satu halaman setiap hari sepanjang tahun daripada khatam berkali-kali di bulan suci Ramadan lalu berhenti total setelahnya. Lebih baik sholat malam 2 rakaat setiap malam daripada 11 rakaat yang kita lakukan hanya di 10 hari pertama, setelah itu berhenti. Lebih baik sedekah 1.000 rupiah setiap hari daripada besar sekali namun dilakukan hanya 1 tahun sekali. Karena yang dinilai bukan hanya besarnya, akan tetapi keberlanjutannya. Sahabat, Ramadan itu seperti madrasah, tempat latihan, tempat pembinaan, tempat detoks hati. Namun pertanyaannya, apakah setelah lulus kita akan kembali kepada kebiasaan yang lama? Godaan setelah Ramadan seringkali lebih besar. Godaan setelah Ramadan seringkali lebih berat. Syaitan kembali dilepaskan. Rutinitas dunia kembali menyita waktu. Dan semangat ibadah mulai menurun. Disinilah ikhlas dan istiqomah diuji. Jika kita beribadah hanya karena suasana Ramadan, maka setelah Ramadan kita akan lemah. Akan tetapi jika kita beribadah kepada Allah, maka kapanpun dan dimanapun kita akan tetap taat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Menjadi saksi di hadapannya kelak. Selamat menanti datangnya buka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu